Halo sobat bonsai dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara membuat perakaran sancang agar seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah menemukan video saya di video sekitar 6 bulan yang lalu, mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana teknik saya membuat perakaran sancang agar seperti ini. Nah, caranya adalah dengan cangkok los pucuk. Nah, ini adalah hasil dari pencangkokan yang saya lakukan sekitar 6 bulan yang lalu. Itu pun posisi dari tanaman sancang ini kekurangan pencahayaan, makanya perkembangannya kurang bagus. Nah, teman-teman bisa lihat untuk perakaran dari bahan bonsai sancang yang ditanam dengan cara los pucuk, maka perkembangan dari perakarannya akan merata. Nah, untuk membuat perakaran sancang yang merata, posisinya sejajar seperti ini, teman-teman bisa simak video saya di video sekitar 6 bulan yang lalu. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, yang tidak mau repot mencari-cari video saya, sekarang akan saya tunjukkan teknik mencangkoknya. Teknik mencangkoknya tidak biasa. Kalau sekedar mencangkok, biasanya perakarannya tidak mau sejajar seperti ini, biasanya tumpang tindih. Ada yang tumbuh di atas, ada juga yang tumbuh di bawah. Nah, sekarang akan saya tunjukkan teknik mencangkok agar perakaran bahan bonsai sancang teman-teman pertumbuhannya sejajar seperti ini. Oke, mari ikuti proses selengkapnya. Oh ya teman-teman, untuk video kali ini agak berisik karena sedang turun hujan. Nah, untuk teknik pencangkokan yang baik, kita pilih dulu ruasnya seperti ini teman-teman. Di titik tumbuhnya seperti ini, nah anggap seperti ini. Ini adalah ruasnya, di letak daunnya ini adalah ruasnya. Kalau sudah besar, ruasnya akan seperti ini. Nah, disinilah kita kerat di bawah ruasnya sedikit, karena pertumbuhan akar itu bukan di keratannya, tapi di ruasnya ini, maka pertumbuhan perakarannya akan sejajar. Bagi teman-teman yang kurang yakin, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Saya sudah tunjukkan hasilnya beserta teknik pencangkokannya. Saya sudah tunjukkan hasilnya. Nah, inilah salah satu hasilnya tanaman sancang ini, dengan hasil perakaran yang cukup merata, bahkan sangat merata. Nah, kita kerat di bawah ruasnya sedikit seperti ini teman-teman. Nah, kenapa bahan bonsai sancang ini saya kerat tidak di bawah sini, di bawah, di atas akarnya maksud saya, karena di bawah keratannya ini nantinya akan berfungsi sebagai penyangga. Nanti akan saya perlihatkan hasil dari pencangkokan bahan yang lain. Untuk yang ini saya ambilkan contoh saja. Saya pakai contoh saja teknik pengeratannya. Nanti akan saya tunjukkan dengan bahan yang lain beserta penanganannya selama beberapa bulan kemudian. Teknik penanamannya, demikian pula perkembangannya setelah beberapa bulan, apa yang harus kita lakukan nanti akan saya tunjukkan.
Nah, setelah dikelupas, kita kerok-kerok kambiumnya sampai kayunya kelihatan. Lendir-lendir kambiumnya biasanya harus kita habiskan. Kalau tidak kita habiskan, biasanya nanti akan menyatu lagi menjadi kulit. Nah, setelah kulit kambiumnya ini atau kambiumnya, lendir kambiumnya ini kita kerok-kerok, sekarang kita langsung bungkus dengan kokopit. Nah, di samping teknik pengeratannya juga sedikit di bawah ruasnya ini. Untuk teknik pemasangan medianya juga jangan terlalu tinggi. Kalau kita pasang terlalu tinggi, biasanya di atasnya juga akan muncul perakaran. Maka usahakan kita pasang sekitar di atas ruasnya sedikit saja. Nah, seperti ini kita bungkus segini saja. Maka perakarannya saya jamin akan lebih merata. Oke, sekarang kita pasang medianya. Saya menggunakan media kokopit. Oh ya, untuk medianya usahakan lebih besar teman-teman. Jangan terlalu sedikit. Karena kalau terlalu sedikit biasanya nanti perakarannya akan menggumpal. Tidak mau menyamping karena medianya terlalu sedikit. Usahakan medianya selebar mungkin. Walaupun kita memerlukan kokopit yang banyak, toh juga nantinya bisa digunakan ulang. Dan bahkan juga bisa dipakai media pada saat penanaman. Nah, demikianlah pemasangan medianya. Kita pasang medianya agak besar, maka perakarannya akan menyamping, tidak buru-buru menggumpal. Oke, di samping saya mencangkok, saya juga memprogram bawahnya dari bahan bonsai sancang ini. Karena perakarannya sudah cukup, maka saya lakukan pengeratan di sini. Agar di sini mau menutup kambiumnya, setelah itu baru saya pangkas sambil memanen cangkokannya. Oke, sekarang akan saya tunjukkan contoh yang lain yang sudah saya panen dan langsung proses penanaman serta perawatannya setelah beberapa bulan ditanam. Sampai perakarannya seperti ini, saya sudah buatkan dokumennya. Oke, mari ikuti proses selengkapnya. Nah, karena bahan bonsai sancang ini saya program dengan cangkok los pucuk, jadi untuk memprogram akarnya saya gunakan tanah liat yang saya bungkus dengan plastik seperti ini. Di samping untuk memprogram akarnya, tanah liat ini juga berfungsi untuk penyangganya. Nanti akan saya tunjukkan apa saja fungsi dari tanah liat ini. Teman-teman silahkan simak videonya sampai habis.
Nah, ini adalah salah satu hasil cangkok yang saya cangkok beberapa waktu yang lalu. Sekarang akan saya panen yang di sebelahnya, teman-teman. Nah, karena yang di sebelahnya ini posisinya agak miring, jadi untuk perakarannya lebih cenderung tumbuh di bawahnya. Untuk bagian atasnya biasanya kalau bahan miring seperti ini, untuk di atasnya biasanya akarnya lebih jarang. Jadi kalau teman-teman mencangkok bahan bonsai sancang, kalau mau akarnya bagus, usahakan bahannya yang agak tegak. Oke, sekarang kita panen untuk bahan yang ini. Nanti akan saya tunjukkan teknik penanaman untuk bahan los pucuk agar posisinya kokoh. Teman-teman silahkan simak videonya sampai habis. Nah, inilah hasilnya, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, kalau posisi bahan bonsai yang kita cangkok posisinya agak miring, biasanya pertumbuhan perakarannya lebih cenderung lebih banyak di bawah. Yang menghadap ke bawah biasanya perakarannya lebih panjang. Nanti yang menghadap ke atas biasanya perakarannya lebih pendek. Itu pun kalau mau tumbuh akar, biasanya banyak yang tidak mau tumbuh akar. Nah, teman-teman bisa lihat perakarannya cukup bagus. Namun di bagian sampingnya perakarannya lebih sedikit. Oke, sekarang saya akan cuci dulu medianya agar nanti pada saat penanaman lebih gampang memprogram akarnya, teman-teman. Kita program langsung perakarannya agar kedepannya lebih gampang kita memprogramnya. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya setelah beberapa bulan. Penanganan apa yang perlu kita lakukan setelah beberapa bulan nanti akan saya tunjukkan. Jadi jangan skip dulu video ini agar teman-teman yang belum tahu membuat perakaran sancang seperti yang tadi yang saya tunjukkan di awal video, teman-teman juga bisa mempunyai akar sancang seperti bahan bonsai sancang yang saya tunjukkan tadi. Nah, untuk batang bawahnya ini jangan dipangkas, teman-teman. Ini kita kupas, kita tanam sebagai penyangga, sebagai penopang. Nah, yang nanti kita masukkan ke tanah liatnya agar bahan bonsai kita tidak mudah roboh. Kalau batang bawahnya ini kita pangkas, walaupun kita kasih penyangga, biasanya bawahnya mudah goyang. Nanti akar-akar yang masih muda seperti ini biasanya mudah putus. Setelah kita kupas, kita lancipkan agar nanti mudah memasukkan ke tanah liatnya. Nah, tujuan untuk pengupasan batang bawahnya ini tiada lain agar batang bawahnya ini tidak hidup, teman-teman. Kalau tidak kita kupas, biasanya bisa hidup. Oke, mari ikuti proses selengkapnya. Nah, dengan penggunaan tanah liat yang dibungkus seperti ini, kita bisa memprogram perakarannya sejak dini, teman-teman. Di samping untuk memprogram akarnya, tanah liat ini juga berfungsi sebagai penyangga dari pohon sancang ini, agar kedepannya tidak mudah goyang karena perakarannya masih muda.
Oke, demikianlah proses penanaman untuk bahan bonsai sancang ini. Sekarang akan saya tunjukkan hasilnya setelah beberapa bulan kemudian, dan penanganan apa saja yang harus kita lakukan setelah beberapa bulan kemudian. Saya akan tunjukkan. Nah, inilah hasilnya setelah beberapa bulan kemudian, teman-teman. Sekarang kita cek perakarannya dan langsung kita seleksi perakarannya. Oke, mari ikuti proses selengkapnya. Nah, beginilah hasilnya setelah dilakukan penyeleksian akar. Saya sisakan beberapa akar yang saya butuhkan. Sekarang saya akan lakukan pemupukan sekaligus pembersihan hama di batangnya ini. Oke, mari kita lanjutkan proses selengkapnya. Nah, setelah beberapa bulan dilakukan penyeleksian akar dan pemupukan, kita perlu lagi melakukan pengontrolan akar. Nah, sekarang akan saya tunjukkan dengan contoh yang lain, hal apa yang kita lakukan pada saat seperti ini. Kita perlu melakukan pengontrolan akar beberapa kali. Oke, mari kita lanjutkan proses selengkapnya. Oke, demikianlah proses saya membentuk atau memprogram perakaran bonsai sancang agar perakarannya merata. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru saat pengupdatean bahan bonsai sancang ini.
Nanti kedepannya akan saya bentuk gerak dasarnya. Oke, salam satu hobi dari Gianyar, Bali.